kegiatan, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu. Kakak minta satu orang untuk pimpin doa. Adik Amel. Puji syukur karena kami hadapan hadiratnya Bapa, karena begitu besar kasih Bapa dan telah menjaga kami dari siang sampai sore hari ini. Dan sekarang Bapa, kami dan Ibu mau belajar dari Bapa boleh pimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Oke, terima kasih Adik Amel. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada sore hari ini, kakak terlebih dahulu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap kakak Maria Saveria Ripote, biasa dipanggil Ril. Kakak adalah mahasiswa dari kampus STKIP WT Bula, program studi pendidikan matematika. Di sini kakak melaksanakan PPL mandiri di lingkungannya kakak, jadi kakak mengajak adik-adik untuk kita belajar bersama. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu bilangan bulat. Oke? Oke, bilangan bulat. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu bilangan bulat atau bilangan bulat terdiri dari apa-apa saja? Ada. Kalau ada yang tahu, angkat tangan lalu menjawab. Oke, silakan Adik Ros. Bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Oke, terima kasih. Jadi jawaban dari Adik Ros itu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Oke, jawaban Adik Ros benar. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif, dan yang ketiga bilangan nol. Oke, ini yang terdiri ketiga bilangan ini terdiri bilangan bulat terdiri dari ketiga bilangan ini. Oke. Bilangan bulat ini dapat kita gambar menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya oke. Di tengah-tengah adalah bilangan nol. Oke. Sebelah kiri tanda nol adalah bilangan bulat negatif. Oke, kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sebelah kanan bilangan nol adalah bilangan bulat positif. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, dalam bilangan bulat termuat bilangan seperti yang pertama, bilangan cacat. Bilangan cacat itu bilangan yang dimulai dari nol. Contoh bilangan cacat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang berikut bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2,
3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, yang berikut bilangan genap. Bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan kelipatan 2 atau bilangan yang habis dibagi 2. Contoh bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Mengapa disebut bilangan kelipatan 2 dan habis dibagi 2? Misalnya 2 ke 4 ini, 2 ke 4, misalnya kita mulai di sini, 2 di positif 2 ke 4, berarti dia bergeser 2 kali, berarti berhentinya di 4. Jadi 2, 4. Terus yang habis dibagi 2, 2 bagi 2, 1. Itu adalah hasilnya bilangan bulat. Misalnya 2, 3, 4, 5. Misalnya 3 bagi 2 bukan bilangan, hasilnya bukan bilangan bukan bilangan bulat. Berarti 3 tidak termasuk bilangan genap. Yang berikut 4 bagi 2 hasilnya adalah bilangan bulat. Berarti 4 termasuk bilangan genap. 5 bagi 2, 2,5 hasilnya, berarti bukan bilangan bulat. Berarti 3 dan 5 tidak termasuk bilangan genap. Oke. Yang berikut bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan 2. Misalnya contoh bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, mengapa disebut tidak dapat dibagi dengan 2? Misalnya 1 bagi 2, 0,5. Berarti bukan bilangan bulat. Hasilnya bukan bilangan bulat. Berarti 1 itu maksud dari pengertian atau pengertian bilangan ganjil itu tidak dapat dibagi 2. Yang berikut Bilangan prima. bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, di sini bilangan prima disebut bilangan yang dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Bilangan yang dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Oke. Misalnya 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. Oke. Misalnya berikut 3 bagi 3, 1. 3 bagi 1, 3. Oke. Selain 1 dan 3 yang bisa kita bagi dengan 3, apakah ada bilangan lain yang kita bisa bagi dengan 3? Hasilnya bilangan bulat? Tidak ada. Oke, berarti 3 termasuk. 2 termasuk 3. Yang berikut di sini misalnya 4. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 1, 4. 4 bagi 4, 1. Ya, berarti ada 3. Sedangkan pengertian dari bilangan prima, bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kalau 4 kita bisa bagi dengan 1, bisa bagi dengan 2, bisa bagi dengan 4 atau bilangan diri atau dirinya sendiri. Berarti 4 tidak termasuk bilangan prima. Oke, 5. 5 bagi 1, 5. 5 bagi 2, tidak bisa toh, bukan bilangan bulat. Memang bisa dibagi tapi hasilnya
Prima. Karena dapat dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Oke. Ini adalah contoh bilangan-bilangan prima. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Sekarang kita masuk pada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke. Misalnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, berarti di sini ada dua tanda operasi yang kita pelajari hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berlaku yang pertama ada A ditambah B sama dengan A tambah B. Yang kedua, A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Yang ketiga, ada negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Karena keduanya negatif. Oke. Yang keempat, ada A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Oke, supaya lebih paham kita masuk pada contoh soal. Contoh soal. Di sini ada beberapa catatan. Yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jika kedua tandanya sama, maka jika kedua tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Yang berikut tandanya mengikuti soal. Ada beberapa cara kita lihat dulu catatannya baru kita masuk di contoh soal ya. Yang berikut, jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Yang berikut tandanya mengikuti angka yang besar.
ketiga, rubah dulu tanda positif negatif menjadi tanda negatif. Yang keempat, rubah dulu tanda negatif menjadi positif. Oke, ini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan soal. Oke, ini kakak bisa hapus? Bisa. Oke, contoh soalnya kita tulis di sini. Contoh soal nomor 1. Oke, bisa perhatikan di contoh soal. Oke, kita coba lihat contoh soal nomor 1, soal yang pertama. 5 ditambah 4. Kita bisa perhatikan di catatan. Jika kedua tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Oke, tanda yang dimaksud di sini nih 5 dan 4 ini kedua-duanya bilangan positif. Berarti di sini jika kedua tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Berarti 5 dan 4 ini kita jumlahkan. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 5. Oke. Yang berikut contoh yang kedua. Negatif 7 dikurang 3. Kita lihat catatan. Jika kedua tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Oke, sebelum kita masuk di sini tadi. Jika kedua tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Kita sudah jumlahkan toh. Terus, yang berikut di sini. Tandanya mengikuti soal. Berarti tandanya di sini positif. Berarti tandanya mengikuti soal positif. Oke. Yang berikut. Negatif 7 kurang 3. Kita lihat di catatan. Jika kedua tanda sama, maka angka dijumlahkan. Kedua tanda ini sama. Berarti kita jumlahkan 7 tambah 3 10. Terus tandanya mengikuti soal. Berarti tanda ini mengikuti soal. Tandanya mengikuti soal. Berarti tandanya negatif. Oke, yang berikut. Nomor 2. Negatif 8 ditambah 4. Kita coba lihat catatan yang kedua. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke. Negatif 8 ditambah 4. Berarti angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 8 kurang 4. 4.
4, kita tulis 4. Terus tandanya mengikuti tandanya mengikuti angka yang besar, berarti tandanya mengikuti angka yang besar ini 8, berarti tandanya negatif 4. Oke, yang berikut. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, ini di sini positif 7. Di sini 7 kan bukan negatif. Sedangkan di sini 2 ini di depannya ada tanda kurang, berarti di sini ada tanda negatif. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 7 kurang 2, 5. Terus tandanya mengikuti angka yang besar, berarti tandanya mengikuti angka yang besar 7, berarti di sini positif 5. Oke. Yang berikut. Kita masuk di contoh yang ketiga. 4 ditambah negatif 7. Oke, kita lihat catatan yang ketiga. Kita harus ubah dulu tanda positif dan negatif ini menjadi negatif. Oke, ini kita coba tulis di bawah. Kita ubah dulu, berarti ini 4, kita ubah dulu ini menjadi negatif. Negatif kurang 4 dikurang 7 sama dengan 4 kurang 7 negatif 3. Yang berikut, negatif 7 ditambah negatif 3. Berarti kita lihat, kita ubah terlebih dahulu ini tanda positif dan negatif menjadi tanda negatif. Berarti negatif 7 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Oke. Kita masuk di contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. 5 kurang negatif 3. Kita masuk, kita coba lihat catatan yang keempat. Terlebih dahulu kita ubah tanda negatif dan negatif menjadi tanda positif. Oke, ini kita ubah dulu menjadi tanda positif. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke. Yang contoh soal yang berikut. Negatif 4 kurang negatif 2. Berarti terlebih dahulu kita ubah tanda negatif dan negatif menjadi tanda positif. Berarti negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Oke. Kalau gitu ini kakak kasih soal latihan. Ada 5 orang. Berarti kakak kasih contoh 5 soal. Nanti masing-masing orang kerja di depan. Oke. Kita masuk di contoh soal. Oke.
Ini ada contoh soal, bisa adik-adik lihat di catatan ini mengerjakan sesuai yang dicatatkan. Ada yang bisa mengerjakan? Yang bisa mengerjakan maju di depan, kerjakan. Satu orang mengerjakan satu soal. Oke, ada yang bisa? Oke, ada anak mau kerja nomor 3, silakan. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Sama. Oke, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, ada yang mau maju? Berarti jawabannya ada Amel benar. Tepuk tangan untuk Amel. Oke, ada yang mau maju lagi mengerjakan yang lain? Oke, maju, silakan. Oke. Nomor 1, kita perhatikan sama-sama. Ada yang punya jawaban berbeda? Sudah ada. Oke, berarti sudah paham dengan penjelasan tentang menggunakan beberapa catatan ini. Iya. Oke, berarti jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Igi. Oke, tinggal nomor 2, 4, dan 5. Nomor Murti. Murti maju. Oke, Murti mau kerja nomor berapa? Oke, silakan. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Oke, kita coba lihat nomor 5. Murti punya jawaban negatif 3. Kita coba lihat negatif 5. Kedua tanda ini kita harus ubah menjadi tanda positif. Ditambah 2. Berarti negatif 5 ditambah 2. positif 3. Negatif 5 ditambah 2. Negatif 3. Oke, berarti jawabannya Murti benar. Tepuk tangan untuk Murti. Yang berikut, Ner, nomor 2. Oke, kita perhatikan untuk jawabannya, Ner. Negatif 3 ditambah negatif 2. Kita lihat catatan yang kedua. Jika tandanya berbeda. Kita lihat di catatan yang ketiga. Pertama-tama kita harus ubah dulu tanda ini menjadi negatif. Berarti 3 kurang 2 1. sama dengan 1. Jawabannya Ner benar atau salah? Salah. Oke, jawabannya Ner salah. Tapi tidak apa, Ner sudah berani maju ke depan. Tepuk tangan untuk Ner. Oke, nomor 4. Nomor 4, ayo. Oke, kita perhatikan jawabannya Adiros. Negatif 6 ditambah negatif 3. Kita coba lihat catatan yang ke nomor 3. Pertama-tama kita harus mengubah tanda ini menjadi negatif. Oke. Negatif 6 dikurangi 3. 3. Negatif 6 dikurangi 3. Negatif 3. Negatif 6 dikurangi 3. Negatif 9. Oke. Negatif 9. Oke. Jadi jawabannya Adiros benar. Tepuk tangan untuk Adiros. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? 3. Sudah paham? Paham. Oke, jadi ini materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat yang kakak jelaskan hari ini. Jika tidak ada yang bertanya, kakak mau tutup pelajaran
mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Oke, sebelum kita keluar dari ruangan, kakak minta satu orang untuk pimpin doa kita pulang. Murti bisa? Oke, mari. Mari kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Murti. Jadi adik-adik, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih karena adik-adik sudah meluangkan waktu untuk datang kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang kakak jelaskan dan kita pelajari bersama-sama hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.